Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamuddin, MPM 20.12.5156. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ilmu Al-Jar wa At-Ta'dil dan subjudul Pengertian Sejarah Pertumbuhan dan Manfaat Ilmu Al-Jar wa At-Ta'dil. Pengertian Al-Jar wa Ta'dil. Al-Jar secara bahasa merupakan isim masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Al-jar menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seseorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. At-tajrih yaitu memberikan sifat kepada seseorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendlaipan riwayatnya atau tidak diterima riwayatnya. Al-adlu secara bahasa adalah apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang adil artinya kesaksiannya diterima. Dan at-ta'dil artinya mensucikannya dan membersihkannya. Al-adlu menurut istilah adalah orang yang tidak nampak padanya apa yang merusak agamanya dan perangainya, maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis, yaitu Islam, balik, berakal, dan kekuatan hafalan. At-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan diterima beritanya. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang perawi disebut dengan ilmu al-jar wa al-ta'dil. Dr. Azzad Khatib mendefinisikan sebagai berikut. Ilmu jar wa at-ta'dil ialah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Ulama lain mendefinisikan al-jar wa al-ta'dil dengan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lapas tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jar wa at-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentadilannya, memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata khusus untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jar dan ta'dil dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang, diantaranya berdasarkan dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki, dan itu seburuk-buruknya saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham yang tengah melamarnya. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, suka memukul, sedangkan Muawiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas merupakan dalil al-jar dalam rangka nasihat dan kemaslahatan. Adapun at-ta'dil salah satunya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang di antara pedang Allah. Hadis riwayat Ahmad bin Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, para ulama membolehkan al-jar wa at-ta'dil untuk menjaga syariat atau agama ini, bukan untuk mencela manusia, dan sebagaimana dibolehkan jar dalam persaksian, maka pada perawi pun diperbolehkan. Bahkan memperteguh dan mencari kebenaran
dalam masalah agama lebih utama dari masalah hak dan harta. Perkembangan ilmu al-jar wa at-ta'dil. Al-jar dan at-ta'dil dalam ilmu hadis menjadi berkembang di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelahnya hingga saat ini. Karena takut pada apa yang diperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian mendengarnya sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi perkembangan awal mulanya al-jar wa at-ta'dil berawal dari ketakutan para sahabat, tabi'in, dan para ulama hingga saat ini akan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegunaan ilmu jar wa at-ta'dil. Ilmu jar wa at-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedabitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Singkatnya, ilmu al-jar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seseorang itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali.